Di perbatasan sebuah desa terpencil, terdapat sebuah gunung tinggi yang dikenal dengan sebutan Puncak Gelap, dikelilingi oleh hutan belantara yang lebat dan dihuni oleh cerita-cerita menakutkan bagi penduduk sekitar. Namun, ketertarikan akan petualangan dan keingintahuan akan keajaiban alam mengundang sekelompok pendaki gunung untuk menjelajahi puncak tersebut. Mereka terdiri dari 5 orang: Sarah, seorang mahasiswi biologi yang penuh semangat; David, seorang fotografer petualang; Rahel, seorang pendaki berpengalaman; Alex, seorang penulis petualang; dan Mark, seorang pemandu pendakian yang akrab dengan jalur gunung tersebut. Mereka berkumpul di dasar gunung pada senja yang indah, siap memulai petualangan mereka. Sebelum cerita ini berlanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya. Oke, terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Semoga rezekinya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Perjalanan dimulai dengan semangat tinggi. Mereka melewati jalur yang cukup curam dan berliku, menembus hutan sunyi dan gelap. Cahaya matahari mulai meredup saat malam tiba, dan mereka harus menggunakan senter untuk melihat jalur yang mereka lewati. Suasana mulai terasa menyeramkan, terutama saat hembusan angin malam menerpa pepohonan yang membuat suara gemesik yang menakutkan. Ketika mereka tiba di pos 3, Mark menyarankan untuk beristirahat dan membuka tenda sebelum melanjutkan perjalanan ke puncak di pagi hari. Namun, Sarah merasa ingin mengeksplorasi sekitar pos tersebut. Apa yang bisa ditemukan di hutan gelap seperti ini? Tanyanya dengan penuh rasa ingin tahu. David setuju untuk bergabung dengannya, sementara yang lain memilih untuk beristirahat di tenda. Sarah dan David mereka meninggalkan pos 3 dengan senter dan kamera. Mereka merangkak melalui semak belukar dan pepohonan yang lebat. Suasana semakin terasa menegangkan, dengan suara-suara yang terdengar di sekitar mereka. Tiba-tiba, Sarah merasakan sesuatu yang aneh di udara. Sebuah aura tak dikenal mengitari mereka, membuat bulu kuduk merinding. David juga merasakan hal yang sama. Mereka berhenti sejenak, mencoba memahami apa yang sedang terjadi di sekitar mereka. Tanpa diduga, dari kegelapan hutan muncul siluet-siluet kabut yang menyerupai wajah-wajah manusia. Mereka berdua terdiam, terpaku pada pemandangan yang menakutkan itu. Kita harus segera kembali ke tenda, desis David dengan suara gemetar. Mereka bergegas kembali ke pos 3, berusaha menyingkirkan rasa takut yang melilit mereka. Namun, semakin mereka mendekati tenda, semakin jelas terasa bahwa ada sesuatu yang salah. Tenda mereka rusak, dan peralatan mereka berserakan di sekitar tempat perkemahan. Siapa yang melakukannya? Tanya Sarah dengan suara gemetar ketika melihat teman-temannya tidur tanpa tenda dengan tempat perkemahan yang hancur. Sembari membangunkan Alex dan Rahel, sedangkan Mark tidak ada di perkemahan tersebut. Tidak ada yang masuk ke sini, jawab Alex sembari kaget dengan apa yang telah dilihatnya. Mereka merasakan ketakutan dan bingung. Tanpa tempat berlindung, mereka terpaksa berkumpul di sekitar api unggun kecil, mencoba menghangatkan diri di tengah malam yang dingin dan gelap. Suasana semakin tegang ketika suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar mereka. Tiba-tiba sebuah bayangan besar muncul dari kegelapan hutan. Mereka menatap dengan ngeri sosok yang tak dikenal itu semakin mendekati. Apa itu? Desis Sarah dengan suara gemetar. Sebelum mereka bisa beraksi, sosok itu menghilang di dalam kegelapan, meninggalkan mereka dalam keadaan cemas dan bingung. Mereka bingung tentang apa yang mereka alami. Apakah itu hantu, ataukah makhluk lain yang tidak diketahui? Dengan hati-hati, mereka menghabiskan sisa malam itu dengan bergantian berjaga-jaga, tidak berani tidur karena ketakutan akan apa yang mungkin terjadi. Ketika matahari mulai terbit, mereka segera meninggalkan tempat perkemahan angker itu, berusaha meluapkan pengalaman mengerikan mereka di puncak gelap. Meskipun mereka selamat dari malam yang menakutkan itu, pengalaman tersebut akan terus menghantui pikiran mereka selama sisa hidup mereka. Dan cerita tentang malam di puncak gelap akan terus menjadi legenda di kalangan pendaki gunung, meningkatkan akan bahaya dan misteri yang tersembunyi di alam liar. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari pendaki malam. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini, supaya semakin semangat untuk bercerita tentang cerita mistis berikutnya.